Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. 6 hari kerja telah kita lewati. Bukanlah suatu hari, waktu yang tidak mudah kita jalani. Perjuangan demi perjuangan, harapan demi harapan mengiringi perjalanan kehidupan kita. Sang Gembala Agung tetap menopang kehidupan kita. Dan karena itu pada malam ini kembali kita mendengarkan satu perenungan dari Mazmur 23 yang menceritakan tentang Sang Gembala yang agung dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Yesus Gembala yang agung, kepedulian dan cintamu kami alami tidak pernah berkesudahan di setiap musim kehidupan ini. Dan malam ini kami tunduk sejenak di hadapan-Mu, menyatakan syukur kami atas kuasa-Mu, kasih-Mu, kisah-Mu yang kami alami. Roh Kudus urapi kami semua, agar mata dan hati kami terbuka melihat kebenaran firman-Mu, dan kami mendapatkan kekuatan dari dalamnya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita malam ini mengatakan Tuhan adalah Gembala dalam segala keadaan. Lanjutan dari Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, Daud menggambarkan tentang Tuhan yang adalah Gembala di dalam segala keadaan. Penggembalaan Allah yang begitu berkuasa. Penggembalaan Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam segala kehidupan kita. Dengan penggembalaan Allah yang baik dan berkuasa penuh atas kita. Tidak perlu dimanapun dan apapun keadaan kita, bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan penderitaan, dalam suasana duka cita dan kehilangan. Ada dua hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini tentang penggembalaan Tuhan dalam segala keadaan. Yang pertama, Tuhan adalah Gembala yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Gembala yang tak tertandingi, dan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bayangkan saudara, seandainya Allah itu terbatas. Seandainya Allah hanya bisa menggembalakan kita di padang yang hijau saja. Dan ketika di tempat yang curam, di lembah-lembah dan bukit-bukit berbatu, kuasanya tidak menjangkau di sana, maka betapapun kita sangat sulit dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya menggembalakan kita, ketika air tenang, ketika di rumput yang hijau, dan ketika lembah kekelaman datang, maka kuasanya tidak hadir di sana. Tuhan Gembala kita bukanlah Allah Gembala yang demikian. Ketika tempat dan keadaan berubah, kita harus menggantikan Gembala. Bila Gembala kita hanya bisa menguasai suatu tempat saja. Kenyataan kita hadapi adalah kenyataan yang bukan hanya di jalan yang rata, bukan hanya di rumput yang hijau. Gembala kita adalah Gembala yang melingkupi seluruh aspek, seluruh keadaan dan seluruh waktu kehidupan kita. Maka Ia lebih dari segala yang ada. Ia mengungguli dari semua gembala yang ada. Ialah Gembala kehidupan kita yang tidak usah diganti-ganti. Dia Gembala yang peduli dengan segala keadaan kita. Hal yang kedua ialah
kehidupan kita dapat dibingkai dengan Tuhan, dengan sebuah pernyataan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Artinya hidup kita dimanapun dan apapun keadaannya, tidak dibingkai dengan duka, tidak dibingkai dengan derita, tapi selalu dapat dikontekskan dalam kuasa dan kasih penggebalan Allah. Dengan demikian sekalipun di tiap aspek dan di tiap waktu kehidupan kita mendapatkan masalah dan membuat kita menderita. Masalah rohani, masalah jasmani, masalah usia, masalah waktu dan lain-lain. Tetapi masalah bukanlah bingkai besar kehidupan ini. Kita keliru jika mengatakan hidup adalah masalah. Kita salah ketika mengatakan hidup ini adalah penderitaan. Allah dan kebaikan-Nya lah yang merupakan realitas terakhir dan terbesar yang melingkupi kehidupan kita. Satu penggambaran yang sangat indah dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menguatkan kehidupan kami, mengisahkan kembali tentang kisah-Mu, bahwa Engkaulah dalam Yesus Kristus, gembala di segala keadaan, gembala yang sungguh-sungguh kami andalkan, gembala yang membingkai hidup kami dengan sebuah kemenangan. Dan karena itu kiranya sepanjang kehidupan kami, seumur hidup kami menjadi orang-orang yang Engkau pakai menjadi saksi-Mu. Seumur hidup kami diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu artinya sebuah kehidupan yang selalu di dalam lingkungan, dalam topangan kuasa dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, malam ini bila kami hendak berbaring, tertidur, topangan-Mu kami yakini tidak berkesudahan. Dan terkhusus beberapa orang tua kami, saudara kami, yang sedang bergumul dengan sakit dan derita-derita lainnya. Kami percaya Tuhan Sang Gembala yang agung hadir dalam pembaringan, dalam tubuh yang lemah, juga dalam duka cita. Engkau datang menguatkan dan menghiburkannya. Ibu, Bapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk semua itu, mari di hadapan Tuhan membuka hati dan seluruh kehidupan kita. Biarlah Sang Gembala yang agung itu malam ini kembali menyatakan berkat-Nya. Buka hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku yang baik, tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang tak tertandingi, gembala dalam segala keadaan. Soli Deo Gloria.